Mereka ini adalah duta gontor ya. Jadi duta gontor mestinya bisa menerangkan tentang gontor itu apa gitu. Karena minimal antum yang sudah ada 4, 5 atau 6 tahun di gontor sudah tentu, dan masih baru kemarin 4 atau 2 tahun, setahun atau 2 tahun yang lalu, tentu masih segar ingatannya dengan gontor. Namun yang diberikan gontor ke antum itu banyak sebetulnya, tapi yang diserap seberapa itu kan masing-masing berbeda. Ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang kurang daripada itu. Maka penyempurnaannya dengan di sini ini. Jadi kekurangan yang ada di gontor kemarin, yang antum serap dari gontor, disempurnakan di sini. Maka yang namanya pengabdian itu harus mengajar. Karena kuliatul mu'allimat, betul kan? Kita dididik untuk menjadi seorang ustadz atau ustadzah. Maka di sini tidak boleh hanya menjadi tidak mengajar. Bagaimana harus mengajar? Bagaimana harus mengajar? Karena dalam mengajar itulah artinya antum mampu harus. Bukan kemarin kan antum kan mencari. Sekarang sudah mendapat sesuatu, sekarang waktunya memberi. Nah, tempat inilah tempat yang paling tepat untuk antum untuk bisa memberi. Ya. Memberi itu bagaimana? Memberi harus punya kan? Tadi saya katakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberi. Maka punyalah asya' katsira. Semakin antum mempunyai asya' katsira, itu semakin mampu memberi yang banyak pula. Punya sedikit diinfakkan sedikit, punya banyak diinfakkan banyak. Itulah artinya hidup. Hidup itu kan hanya seperti itu. Punyailah hal yang banyak, ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, pengetahuan yang banyak, pengalaman yang banyak, kamu akan bisa menularkan pada orang yang banyak juga. Maka dalam tugas gurunya 2, mengajar dan mendidik. Tapi dalam proses itu, pertama yang diajar siapa? Mengajar diri sendiri, mendidik diri sendiri. Setelah itu baru mengajar orang lain, mendidik orang. Sebelum mengajar tentu antum mengajari apakah saya paham pelajaran yang akan saya berikan kepada tilmidah atau tilmid saya. Pelajarilah, lihatlah diri kita. Mengajar diri sendiri terlebih dahulu, baru mengajar orang lain. Mendidik diri sendiri. Nanti pada waktu mendidik, maka mengajar akan bergaya seperti, usahakan dipersiapkan. Nanti saya pakai jilbab yang ini, yang matching dengan pakaiannya, yang sesuai dengan seragam di pondok sini. Jangan sampai nano-nano. Nano itu ada santri yang nano kan ada kan? Ada yang sini merah, sini hijau, sini putih, ada kan? Ada yang kuning saja, ada yang merah saja. Berarti kalau begitu mesti ada pelanggaran, betul? Itu di gontor kan begitu. Bagi santriyah yang melanggar atau ada kurang disiplin, itu dijilbabi yang berwarna selain warna putih dan warna yang ma'hud di sana. Di putra juga gitu, gak bisa dijilbabi. Yang putra akhirnya ada di jundi. Lebih daripada jundi dia apa kan? Digundul. Gundul dipindahkan, disekor. Yang paling dahsyat dipulangkan selama-lamanya. Itu kan atas kadar yang kita ambil dari gontor. Sejauh banyak yang anda ambil, sejauh itu pula yang akan banyak antum berikan kepada orang lain. Mendidik diri sendiri dulu, baru mendidik orang lain. Mengajar diri sendiri dulu, dengan itu mengajar orang lain. Maka untuk bisa mengajar diri sendiri dengan baik, persiapkan dirimu dengan baik. Kalau persiapan diri dengan baik, insya Allah bisa memberikan dengan baik pula. Seorang ustadzah atau ustadz itu ada yang selalu memegang buku Mudzakiratul I'dad, betul? Kalimat dari anau lam yastauli alal i'dad. Nah yang terbaik itu tutup karena sudah idadnya ada di dalam batin. Maka kami sampaikan seorang guru yang persiapan penuh itu seperti orang yang menggimbal atau memegang bom. Kapan akan meletus ini? Yantadirul khisoh ilal khisoh taliyah. Itu guru, bukan kemudian khisoh dalam persiapannya kurang masih membaca. Jadi semestinya jalan dari kantor sampai kelas itu 5 menit karena masih ingin menyempurnakan edatnya, ya membaca sambil jalan ke edat ya dibaca ini. Tak tahu ada batu, nggak tahu konsentrasi ini, aduh sakit, akhirnya
Aduh, saya sulit untuk berdiri ini. Nggak jadi mengajar, alhamdulillah, karena persiapannya memang kurang. Nah, alasan kan itu biasa dibuat. Tapi nggak begitu semestinya alumni Gontor. Alumni Gontor tugasnya tadi saya katakan dua, mengajar diri sendiri. Yang kedua, mengajar online. Sebelum mengajar online harus mengajar diri sendiri. Artinya persiapannya harus lahir batin. Kalau lahirnya penuh, batinnya edatnya penuh, batinnya menguasai, maka silahkanlah kalau ngomong enak seperti saya inilah. Saya nggak usah lihat apa-apa, kerjaannya ngomong begini ya enak aja. Apalah aja. Itu kan karena udah biasa. Semakin tadi saya contohkan membuat keyboardnya HP. Keyboard HP ini kan banyak sekali tuh keyboardnya HP ini. Ternyata setelah begitu, ini yang begini ini. Pada waktu pertama tuh kan nih cari mana nih kuetri. Mana ini cari pertama-tama. Setelah tahu gini-gini aja sambil ngomong bisa. Kan udah biasa karena kita banyak megang. Antum menulis di papan tulis, kalau biasa menulis papan tulis enak saja, lurus. Tapi kan nggak menulis ya naik ke puncak gunung dari atas ke bawah sini atau dari bawah atas gini. Itu karena nggak pernah megang kapur di papan tulis atau pakai mic lama ke whiteboard sama. Tapi kalau udah terbiasa bagus sekali. Lihatlah orang yang khotot karena dia tekun belajar tadrib latihan, maka dia benar lurus. Guru juga yang lurus ada. Apabila dia menekuni pekerjaannya, mesti akan baik lurus saja. Guru yang kurang tekun ya akhirnya ya banyak mendapat ikop dari kiainya. Itu ingat, peringatanlah. Itu saja yang saya ingin pesankan. Jadilah sekarang waktunya memberi. Antum waktunya apa tidak bisa mencari? Masih bisa mencari untuk memenuhi hajat diri sendiri untuk bisa diberikan kepada orang lain. Silahkan di sini nidamnya boleh kuliah, digunakan bagus sekali. Karena semakin tinggi tingkat akademisnya guru, semakin juga baik pula keterangannya kepada santri. Itu jelas. Mengapa Gontor mendirikan IPD pada waktu itu? Karena ingin bahwa semakin gurunya akademinya tinggi dan kita cetak sendiri, itu akan lebih baik. Cetakan orang lain belum seperti sama, cetakan orang lain belum tentu sama, dan cetakan di sini pasti sama. Maka kalau ada Al-Manar ini mempunyai perguruan tinggi, itulah yang terbaik yang akan mendidik santri mahasiswanya untuk kembali mengajar nanti pada santri-santri yang di sini. Itu yang terbaik. Maka nanti ke depan tidak cukup hanya mengajar sanawiyah aliyah, tapi harus ada ke tingkat perguruan tinggi. Karena tingkat perguruan inilah betulnya top of the topnya Al-Manar nantinya. Pada waktu sudah bisa meluluskan S1, S2, S3, kemudian mereka ini akan kembali ke bawah lagi untuk mengamalkan ilmunya. Itu yang paling tepat. Gontor kenapa tidak perlu tambahan orang lain? Karena kalau ada orang lain mesti kita ajari dulu. Karena memang iklimnya berbeda. Iklim Al-Manar dengan Cik Umar Dian mungkin agak sama, tapi berbeda, tetap tempatnya beda. Masjidnya lebih baik sini, tempatnya enak lebih saya ini di sana. Tadi saya dari Cik Umar tempatnya terbuka lebih baik seperti ini. Tapi untuk putri harus ada pagarnya loh. Pagar itu pondok itu kalau untuk putri harus dipagari. Pagar itu pertama adalah untuk menjaga, tapi untuk hiasan juga, tapi untuk memagari yang di dalam. Tapi yang penting adalah memagari hati. Enggak, memagari hati yang di dalam. Itu artinya pagar. Maka untuk itu semakin kita bisa memagari diri hati kita, semakin pagar material enggak penting. Ya, antum diletakkan di mana aja hatinya pas ada pagarnya tidak akan berbahaya. Tapi kalau orang enggak punya pagar hatinya, ya sedikit aja ada kesempatan menjadi hilang kemanusiaan, hilang jati dirinya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Hani'an lakum jami'an fi hadzal haram Al-Manar, dan haram yang lain yang memang ada di bawah naungan Al-Manar ini semuanya. Mudah-mudahan tetap ada keberkahan dalam kehidupan antum selama khidmah di sini. Ini asli orang sini semuanya. Mungkin ini dari sini nih. Nah, betul. Saya bisa membedakan. Ini bukan. Anda dari mana? Batam. Ini dari mana? Medan. Dekat.
Situ aja. Nah, situ. Dari mana? Di sini. Itu? Aceh. Ini? Antum? Batam. Antum? Riau. Antum? Pekanbaru. Oh, Riau, Pekanbaru. Ya sudah, dekat sini semuanya udah nggak usah pulang, di sini aja. Saya setuju saya. Ini yang laki-laki, oh ini orang sini jelas. Ini orang sini semuanya kalau ini. Ini Palembang, Nggak apa-apa, yang penting dia dapat istri ustazah sini. Itu dia, yang paling pas itu Mang, diikat orang sini lah, gitu. Pas itu, nggak apa-apa. Pada waktu kami sekarang punya Gontor Putra dan Putri, 8 kampus Gontor Putra, kemudian 12 kampus Putri, itu memang Gontor membuat Putri untuk putra, tapi membuat putra untuk putri. Jadi sekarang nikah antara putra putri banyak sekali. Syahrul Ramadan ada 2. Makanya itu dia. Saya kira itu. Terima kasih. Kita bertemu lagi nanti pada waktu yang lain. Insya Allah saya akan lebih senang. Sudah saya keempat kalinya ke Aceh ini. Tapi masuk ke sini kan baru sekali ini ya. Baru kali ini ya. Baru kali ini lah yang kesini saya, dan baru sekali ini saya ada masuk masjid ini gitu. Wal muhim fi Aceh yani syurbul qahwa. Sahih. Insyaallah musawat sawahan. Syukran. Insyaallah. Senang sekali. Saya Aceh itu memang yang terkenal adalah kopi sol. Pastilah. Saya kira terima kasih ya. Saya tadi sebetulnya tidak mau lama-lama, hanya sampai jam 9 aja maunya. Karena saya mau dibekam oleh siapa? Mahyudin ya? Mahyudin. Tadi dia sudah siap di hotel sana mau membekam saya dari jam 9. Biasanya jam 10 tidur. Dan nanti besok pagi kan saya harus berangkat ke Lok Sumawe untuk ke Misbahul Ulum. Sampai Jumatan, Badal Jumat. Terus ngomong-ngomong di depan mereka sampai maghrib atau badal maghrib, pulang lagi ke hotel, besok pagi-pagi saya pulang. Nah nggak tahu jadwalnya bisa diatur nggak? Oh, di pesawat kita bisa tunda. Asli Acehnya ini. Asli Tengkunya ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami bisa istiqomah.